Assalamualaikum, kami dari kelompok 7 mengutamakan saya Muhammad Fareza, lalu ada Muhammad Rehan Aulia Kamil, ada Raffi Ardi Noval, Nur Ainu, dan Salma Gagida. Di sini kami telah menyusun milestone kami untuk proyek konsultasi yang bermitrakan serikat karyawan PT Telkom. Nah, permasalahan yang dibutuhkan adalah mereka membutuhkan sebuah digital touchpoint yang andal. Kami telah menyusun timeline kami berawal dari 4 Maret sampai dengan 10 Mei. Dan untuk milestone yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama, milestone pertama, itu kita telah melaksanakan rapat dengan mitra untuk sebagai gambaran permasalahan yang ada dan kita akan menyimpulkan masalahnya. Lalu milestone kedua, kita memaparkan masalah yang telah kita diskusikan dan brainstorming kembali dengan mitra agar dapat mendapatkan permasalahan yang lebih rinci dari mitra itu sendiri. Nah, kita telah menyelesaikan 2 milestone ini, dan selanjutnya kita akan menyelesaikan milestone 3. Nah, untuk latar belakang masalah dan requirement-nya dan alurnya lain-lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum sistem, yaitu sistem digital touchpoint yang akan dikembangkan untuk Sekar PT Telkom. Itu merupakan platform berbasis perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara perusahaan dengan karyawan melalui berbagai layanan digital. Sistem tersebut memiliki fitur, yaitu fitur satu pendaftaran, yang kedua ada pembayaran iuran, yang ketiga ada aspirasi dan keluhan, yang keempat ada berita atau informasi terkini. Dan saya di sini memiliki gambarannya, gambaran fitur. Untuk penjelasan fitur lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, setelah permasalahan yang tadi disampaikan, terdapat 4 fungsi utama dari sistem yang akan dibuat. Yang pertama adalah pendaftaran layanan, di mana fitur ini memungkinkan karyawan untuk mendaftarkan layanan baru secara online melalui platform digital, lalu menyediakan formulir pendaftaran yang mudah diisi dan disesuaikan dengan jenis layanan yang ditawarkan. Lalu fitur yang kedua adalah pembayaran iuran, di mana memberikan fasilitas pembayaran iuran secara online dan mengintegrasikan sistem pembayaran dengan aman dan efisien untuk memastikan transaksi dilakukan dengan benar. Yang ketiga itu aspirasi dan keluhan, di mana fitur ini menyediakan saluran komunikasi yang efektif bagi karyawan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka kepada pusat, dan memfasilitasi proses pengiriman dan pengenangan aspirasi dan keluhan dengan cepat dan efisien. Lalu fitur yang keempat adalah akses berita dan informasi, di mana fitur ini memberikan akses untuk mendapatkan berita dan informasi terkini seputar perusahaan, termasuk pengumuman, perubahan layanan, dan berita industri terkait. Fitur ini juga menyediakan konten yang relevan dan mudah dicari agar karyawan dapat tetap up to date dengan informasi terbaru. Oke, untuk berikutnya kita masuk ke model deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama kita memiliki model use case. Sini deskripsinya itu menggambarkan interaksi antara anggota SKPT Telkom dan aktor-aktor lainnya dengan sistem digital touchpoint yang dibuat untuk organisasi sekarang ini. Untuk modelnya bisa dilihat seperti berikut. Di sebelah kiri kita memiliki aktor masyarakat, karyawan Telkom, anggota SKAR, dan admin. Dan di sebelah kanan kita memiliki sistem dari digital touchpoint itu sendiri. Untuk berikutnya kita masuk ke definisi aktor. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat adalah aktor eksternal yang merupakan pengguna umum yang dapat mengakses aplikasi SKAR. Lalu selanjutnya ada karyawan Telkom yang yaitu karyawan aktor yang bekerja di perusahaan Telkom itu sendiri. Lalu ada anggota SKAR dan juga ada admin yang bisa mengelola data dan informasi dalam aplikasi SKAR. Untuk selanjutnya yaitu use case. Yang pertama ada dashboard, yang isi dari dashboard ini ada informasi seputar SKAR dan Telkom, termasuk berita kegiatan dan tombol login untuk anggota SKAR. Yang kedua yaitu tombol login, halaman login untuk masuknya anggota atau karyawan Telkom dan mendaftar menjadi anggota SKAR. Lalu halaman pendaftaran ini juga karyawan Telkom yang belum terdaftar, yang login ini untuk anggota yang sudah terdaftar, yaitu anggota SKAR, untuk masuk ke dalam sistem dan mengakses fitur-fitur ya. Nah, terus halaman iuran memungkinkan anggota SKAR yang sudah terdaftar untuk melakukan pembayaran iuran bulanan. Lalu ada halaman keluhan, ini bisa memilih topik dan juga disampaikan secara anonim atau memperlihatkan nama. Lalu halaman aspirasi untuk menyampaikan aspirasi, halaman logout untuk otomatis terlogout jika tidak aktif dalam kurun waktu tertentu, dan juga halaman admin untuk memiliki CRUD atas informasi di dashboard dan anggota SKAR. Lalu selanjutnya kita masuk ke skenario use case. Yang pertama itu skenario memasuki portal dashboard. Pertama-tama kita mengakses website melalui URL, lalu portal dashboard yang berisi informasi dan berita umum akan muncul, lalu klik berita yang ingin dibaca dan halaman itu tampil. Kedua, skenario melakukan login. Pertama, mengakses website melalui URL, portal dashboard yang berisi informasi muncul, lalu klik button login, halaman lagi muncul, lalu pengguna memasukkan username dan kata kunci. Jika valid, maka sistem akan memberikan akses, namun jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta anggota untuk mencoba kembali. Setelah berlogin berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard dengan fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh anggota SKAR. Selanjutnya, skenario melakukan registrasi. Pertama-tama, karyawan Telkom membuka aplikasi SKAR di perangkat mereka. Sistem menampilkan halaman portal dashboard berita dan informasi tampil. Lalu karyawan Telkom mengklik button login dan halaman login tampil. Lalu karyawan Telkom mengklik button daftar dan halaman awal registrasi tampil. Lalu karyawan Telkom memasukkan NIP. Jika terdeteksi sebagai karyawan Telkom, sistem akan memberikan akses untuk melanjutkan pendaftaran. Namun jika tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa tidak terdeteksi sebagai karyawan Telkom. Selanjutnya, halaman pendaftaran lanjutan tampil. Lalu karyawan Telkom diminta mengisi form data diri untuk mendaftar sebagai anggota dan diminta untuk menyetujui perihal iuran. Setelah next, bentuk ID card anggota akan terbentuk, dan setelah next lagi akan kembali ke halaman login.
Kemudian skenario menyampaikan aspirasi. Setelah login menggunakan akun yang terdaftar sebagai anggota Sekar, dapat klik button drawer untuk memunculkan opsi button masuk ke halaman aspirasi. Kemudian halaman aspirasi pun muncul. Pengguna lalu mengisi form aspirasi mulai dari kategori, subjek, dan juga deskripsi aspirasi. Setelah selesai, dapat mengklik button submit. Jika aspirasi terkirim, pesan aspirasi tersampaikan muncul. Jika tidak berhasil, maka pesan aspirasi tidak tersampaikan muncul. Lalu, jika berhasil, form aspirasi akan kembali kosong. Namun jika gagal, form aspirasi masih menampilkan isian yang belum terkirim. Kemudian selanjutnya skenario menyampaikan permintaan advokasi atau konsultasi. Ini kurang lebih sama seperti skenario menyampaikan aspirasi, hanya berbeda di pengisian formnya. Ada terdapat tujuan penyampaian untuk permintaannya itu akan disampaikan kemana, ke pusatkah, ke wilayah, ataupun daerah. Kemudian skenario selanjutnya itu ada skenario untuk admin. Yang pertama itu mengupload berita. Admin akan login menggunakan akun admin, kemudian dapat klik button drawer untuk memunculkan opsi button masuk ke dashboard admin. Kemudian setelah halaman dashboard admin tampil, admin mengklik button informasi atau berita, lalu muncul halaman pengelolaan berita, lalu admin mengklik lagi button tambah berita, lalu muncul pop-up form untuk menambah berita. Setelah form berita diisi, admin mengisi button upload. Jika berhasil, maka pesan notifikasi upload berhasil muncul, dan jika gagal, maka pesan upload gagal muncul. Lalu pop-up pun menutup kembali ke halaman pengelolaan berita. Kemudian ada skenario melihat aspirasi yang masuk. Sama seperti tadi untuk admin, login melalui akun admin, kemudian klik button drawer untuk memunculkan opsi button masuk ke dashboard admin, lalu setelah halamannya tampil, mengklik button aspirasi, kemudian halaman pengelolaan kotak aspirasi tampil. Lalu seperti tadi diklik juga aspirasi mana yang bakalan dibaca, kemudian pop-up rincian aspirasinya muncul untuk admin baca. Setelah dibaca, admin dapat mengklik button close, lalu pop-up-nya tertutup, kemudian kembali ke halaman kotak aspirasi. Nah, kemudian skenario melihat permintaan advokasi atau konsultasi juga kurang lebih sama seperti melihat aspirasi yang masuk, hanya kalau untuk di permintaan advokasi atau konsultasi ini terdapat button untuk memflag jika permintaannya telah terlaksana. Lalu sama seperti tadi, setelah di button close, pop-up-nya menutup, terus kembali ke halaman kotak permintaan advokasi konsultasi.